Halo guys, masih soal pagar-pagaran di laut. Nah rupanya selain pagar bambu misterius yang kita temukan di Tangerang kemarin sejauh 30 kilometer lebih itu, rupanya pemagaran bambu ini ditemukan juga di wilayah Bekasi. Tepatnya di Kampung Paljaya, Jembatan Cinta, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sepertinya kok hanya di zaman Mulyono nih ya, ada laut dipagar-pagarin begini ya. Nah, kalau kita lihat ya soal dampak dari pagar laut ini terhadap nelayan, kita lihat dulu deh soal latar belakang masalahnya. Nah, pembangunan pagar laut di wilayah pesisir seperti yang terjadi di Tangerang ini menjadi sorotan publik ya dan menimbulkan kontroversi di kalangan nelayan. Proyek ini diklaim sebagai upaya untuk mencegah abrasi dan mitigasi tsunami. Tapi kok banyak nelayan justru merasa bahwa proyek tersebut menghambat akses mereka ke sumber daya laut. Nah, seperti yang kita lihat lah ya, memang kemarin ada nih kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura atau JRP yang mengklaim bahwa proyek pagar laut ini dilakukan secara swadaya. Nah, tapi pertanyaannya muncul nih, sumber pendananya dari mana? Yakin nih swadaya dari para nelayan untuk membangun jembatan atau proyek tersebut. Karena biaya proyek untuk membangun jembatan ini nggak murah. Ya, ini mencapai, bahkan estimasinya bisa mencapai 5 miliar. Ya, dari bahan baku, belum lagi peralatan dan ongkos-ongkos yang diperlukan untuk pemasangan. Angka ini jelas tidak realistis jika hanya bergantung pada kontribusi nelayan lokal. Bagaimana mungkin mereka mau sibuk swadaya membangun pagar bambu sementara untuk hidup sehari-hari saja mereka susah. Nah, selain itu kita juga lihat soal dampaknya. Pagar laut yang dibangun ini menghalangi akses nelayan ke laut. Banyak nelayan melaporkan kesulitan dalam mencari ikan dan yang berdampak langsung pada pendapatan mereka. Selain itu, juga ada kekhawatiran bahwa proyek ini akan mengubah ekosistem lokal dan merugikan mata pencarian mereka. Bahkan ya, ada dugaan pelanggaran hukum karena ada indikasi bahwa pembangunan pagar laut ini melanggar hukum terkait pengelolaan ruang laut. Ya, jadi ya ada beberapa poin lah yang perlu kita perhatikannya. Nah, jika proyek ini memang melanggar regulasi yang ada, maka penegak hukum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP perlulah mengambil tindakan tegas. Mereka harus menyelidiki apakah ada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proyek ini dengan cara yang tidak transparan atau ilegal. Nah, lalu berikutnya kita juga harus menyoroti soal perlindungan terhadap nelayan. Karena ada kekhawatiran bahwa nelayan yang mengaku mendukung proyek ini ada kemungkinan dipaksa untuk pasang badan ya, demi kepentingan pihak tertentu. Dan hal ini menunjukkan adanya tekanan dari pengembang atau pemangku kepentingan lain yang mungkin memiliki agenda tersendiri terhadap laut di sini. Nah, ya ada orang yang menganalisa juga bahwa ini mungkin saja ada keterlibatan pengusaha dan penguasa gitu ya. Karena situasi ini mencerminkan hubungan kompleks antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Ya tidak bisa dipungkiri ini sangat berbau bisnis itu. Jadi ada kepentingan bisnis lah di sana. Karena terdapat dugaan bahwa proyek ini didorong oleh kepentingan bisnis tertentu yang ingin mengeksploitasi sumber daya pesisir demi keuntungan pribadi. Nah, hal ini seringkali terjadi ketika proyek infrastruktur tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Nah, belum lagi kalau kita melihat dari sisi politik, ya karena bisa saja ini sebagai langkah untuk mewujudkan ambisi politik. Ya, karena dalam banyak kasus proyek-proyek besar seperti ini juga melibatkan ambisi politik. Penguasa mungkin berkolaborasi dengan pengusaha untuk mendapatkan dukungan politik dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Ya kalau kita lihat lebih komprehensif bahwa masalah pembangunan pagar laut di Tangerang ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh nelayan dalam mempertahankan hak mereka atas sumber daya laut. Ada kebutuhan mendesak untuk transparansi dalam proses pembangunan serta perlindungan hukum bagi nelayan. Penegak hukum dan Kementerian Kelautan harus bertindak cepat
untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak terabaikan demi ambisi bisnis atau politik tertentu. Lalu apa kira-kira tindakan selanjutnya ya yang harus diambil? Yang pertama adalah menginvestigasi, tentu saja soal hukum. Yang penegakan hukum perlu dilakukan untuk menyelidiki asal-usul dana dan proses pembangunan pagar laut ini. Lalu selanjutnya, adakan dialog dengan nelayan dari hati ke hati. Pemerintah harus melibatkan nelayan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek-proyek yang berdampak pada kehidupan mereka. Dan selanjutnya kita juga perlu melakukan sosialisasi pendidikan dan kesadaran. Jadi meningkatkan kesadaran tentang hak-hak nelayan serta pentingnya keberlanjutan lingkungan yang dapat membantu mendorong partisipasi aktif lah dari komunitas nelayan. Nah, dengan langkah-langkah ini mungkin diharapkan situasi dapat diperbaiki dan kesejahteraan dari nelayan ini dapat terjamin tanpa mengorbankan lingkungan pesisir. Salam.